Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas ya tentang studi kasus, melanjutkan video sebelumnya, dimana studi kasus yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang konversi ya teman-teman. Jadi nanti ada beberapa contoh studi kasus gitu ya tentang mengkonversikan kasus-kasus tertentu. Baik teman-teman, pada studi kasus yang pertama di sini saya memiliki contoh soal seperti ini teman-teman. Di mata kuliah algoritma pemrograman itu biasanya muncul soal buatlah program untuk mengkonversi total detik ke jam, menit maupun detik. Nah kalau pada pertemuan sebelumnya itu konversi dari jam, menit, detik ke total detik. Nah pada pertemuan kali ini kita akan coba balik gitu ya. Yang di inputnya nanti adalah total detik teman-teman, dan nanti outputnya itu adalah berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Nah di sini ada asumsi atau catatan di mana 1 jam ini nilainya itu adalah 3600 detik, 1 menit 60 detik. Kemudian di sini misalnya ya saya input total detiknya itu adalah 3661. Nah maka nanti program akan memberikan outputnya itu adalah 3661 itu adalah totalnya 1 jam, 1 menit, dan 1 detik. Nah misalnya di sini teman-teman total inputnya saya ganti nih, misalnya inputnya saya buat menjadi 3000 misalnya ya 600 di sininya berapa ya 65 misalnya, berarti di sini 3665 itu kan ini kan detik ya, 3665 detik itu berarti totalnya adalah 1 jam gitu ya. Kemudian karena 1 menitnya 60 detik berarti 1 menit, kemudian detiknya adalah 5. Kenapa? Karena kan 1 jam itu kan 3600 detik ya. Kemudian 1 menit itu totalnya adalah 60 detik ya, 60 detik. Kemudian 5. Nah, di sini berarti totalnya adalah 3665. Nah, seperti ini. Nah, lalu logiknya gimana teman-teman? Kalau kita ingin menginput gitu ya, nanti di programnya itu akan kita input total detik gitu ya. Kemudian nanti outputnya gitu ya, outputnya itu ada 3. Berarti outputnya itu adalah jam, kemudian menit, kemudian detik. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, di sini total detik yang kita input ya, misalnya contoh nih yang ini nih 3661. 3661 ini berapa jam sih gitu ya? Kita pengen tahu di sini tuh berapa. Nah, untuk memperoleh berapa jam berarti kita cukup bagi aja teman-teman. Dibagi dengan 3600. Kenapa? Karena 1 jam itu adalah 3600 detik. Maka kalau ini detik gitu ya, untuk mengembalikan ke jam kita akan lakukan proses pembagian. 3661 dibagi 3600 kan di sini dapat 1 ya teman-teman. Nah, di sini 3600. Nah, ini yang angka 1 ini namanya sisa ya teman-teman. Sehingga di sini nanti total jamnya itu adalah yang ini. Nah, ini adalah total jamnya. Jadi di sini total jamnya itu adalah 1 gitu. Nah, untuk yang sisa ini sisanya bukan 1 ya, ini 1, ini 6 gitu ya, 61. Nah, 61 sisanya. Nah, yang 61 sisanya ini bisa kita gunakan untuk menit, teman-teman. Jadi untuk memperoleh menit ya di sini. Jadi nanti gimana caranya untuk dapetin menit? Nah, untuk dapetin menit di sini, teman-teman. Jadi bisa lakukan proses sisanya ini 61 bisa kita bagi dengan 60. Nah, seperti ini. Jadi 60 kali 1 60. Nah, ini sisanya 1. Ini untuk memperoleh menit gitu. Nah, kalau yang ini berarti ini untuk memperoleh detik. Nah, teman-teman, di sini kalau misalnya kita lihat ya, ini namanya konsepnya itu ada pembagian gitu ya untuk menghasilkan yang di sini, dan di sini ini namanya mod ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari tentang mod, di mana mod itu adalah sisa bagi gitu ya. Jadi 61 ini adalah sisa bagi. Kenapa menjadi sisa? Karena 61 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 3600 gitu ya. Karena akan menghasilkan pecahan. Sementara di sini kita tidak menggunakan pecahan karena div sama mod itu untuk di integer gitu ya.
Oke, kita lihat dulu di sini teman-teman. Berarti di sini menitnya kita peroleh 1 dan detiknya kita peroleh 1. Nah, kalau di algoritma gimana berarti? Nah, kalau di algoritma teman-teman, berarti di sini variabel yang saya butuhkan gitu ya. Variabelnya yang saya butuhkan itu berarti ada di sini total detik ya, karena saya butuh total detik untuk menginput. Kemudian saya butuh juga jam, saya tulis J aja. Kemudian saya butuh menit, kemudian saya juga butuh detik gitu ya. Tipe datanya ini integer gitu ya, nanti integer. Nah, kemudian nanti gimana programnya, algoritmanya? Nah, algoritmanya ini bisa kita buat nanti input, berarti di sini total detik. Nah, total detik yang mau kita carinya ini berapa total detiknya nih? Misalnya 3665 atau 7280 misalnya ya, atau berapapun itu total detiknya bisa kita input di sini nanti. Kemudian nanti di sini kita bikin rumus untuk mencari jam. Oke, untuk mencari jam di sini rumusnya itu kan ini untuk mencari total jam ya, yang angka 1 ini. Ini kan tadi 3661 itu namanya TD atau total detik. Berarti bisa kita buat total detik kita bagi dengan 3600 nih, sehingga kita peroleh di sini totalnya adalah 1. Nah, lalu gimana yang ini untuk memperoleh sisa? Karena sisa nanti akan kita gunakan untuk mencari menit. Nah, untuk mencari sisa di sini teman-teman, jadi berarti kita butuh variabel sisa ya. Nah, sisa. Nah, untuk variabel sisa di sini kita bisa gunakan rumus TD mod. Nah, mod itu simbolnya persen, teman-teman. Mod 3600 karena di sini kan 3661 mod 3600 itu sisanya yang ini. Sehingga diperoleh seperti ini. Oke. Kemudian kita akan mencoba mencari untuk menit. Nah, untuk mencari menit ini teman-teman, sisanya kita bagi dengan 60. Jadi di sini untuk menit sama dengan sisa dibagi 60. Nah, seperti ini. Sisa ya, sorry, ini namanya sisa. Oke, kemudian untuk mencari detik berarti sama dengan sisa tinggal mod 60 karena ini untuk yang detiknya di sini. Oke. Nah, kita akan coba buat untuk programnya di code block ya, teman-teman. Kita akan langsung coba praktekkan ya. Jadi di sini untuk code blocknya kita bisa buka dulu, teman-teman. Oke, seperti ini. Saya beri nama misalnya ini konversi jam gitu ya, konversi jam. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti di sini bisa dibuka ya untuk code blocknya. Kemudian di sini kita tuliskan dulu variabel yang kita butuhkan. Tadi kan kita butuh ya integer, total detik, saya singkat TD, kemudian jam, kemudian menit, kemudian detik, kemudian sisa ya teman-teman, seperti ini. Oke. Terus langkah berikutnya adalah saya akan coba menginputkan jumlah detiknya. Jadi nanti di sini masukkan. Nah, user diminta untuk memasukkan jumlah detik. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tampung ya inputan dari user itu di variabel namanya TD sebagai total detik tadi gitu ya. Kemudian nanti di sini untuk mencari jam tadi rumusnya teman-teman, total detik kita bagi dengan 3600 seperti ini. Kemudian untuk mencari sisa dulu ya tadi, karena kita butuh sisa untuk mencari menit, rumusnya itu adalah TD mod 3600. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mencari menit, nah tadi rumusnya adalah sisa dibagi dengan 60. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk detik rumusnya adalah sisa ya mod 60. Nah, sehingga di sini kita buat outputnya. Out. Nah, di sini jumlah jam gitu ya, atau jam aja deh, jam. Kemudian di sini adalah J ya, seperti ini. Kemudian out untuk menit ya, untuk menitnya kita tulis M seperti ini teman-teman. Kemudian out untuk detiknya. Oke, untuk detik di sini saya tuliskan B gitu ya, line seperti ini teman-teman. Kita akan coba running programnya. Oke. Nah, sehingga di sini masukkan jumlah detik. Oke, saya akan coba kembali ke sini tadi ya. Jumlah detik yang saya contohkan tadi adalah 3661. Nah, kita akan coba tampilkan di sini. 3661 ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya enter jamnya 1, menitnya 1, detiknya 1. Nah, seperti ini. Ya, atau misalnya saya coba dengan angka yang lain, misalnya yang ini 3665 ya teman-teman.
Saya running ulang ya. Oke, 3665, maka di sini harus menghasilkan angka outputnya itu jamnya 1, menitnya 1, detiknya 5. Coba kita akan lihat. Oke, jamnya 1, menitnya 1, detiknya 5. Nah, seperti ini teman-teman untuk proses konversi dari total detik ke jam, menit maupun detik. Oke. Berikutnya teman-teman kita akan masuk ke chapter 2 yaitu studi kasus yang kedua ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Berikutnya ini sebenarnya untuk konsepnya sama ya teman-teman. Jadi di sini saya punya konversi dari total hari ke tahun, bulan dan hari. Nah, dengan catatan di sini 1 tahunnya itu 365 hari dan 1 bulan 30 hari. Misal nih di input gitu ya, di inputnya itu adalah 397 hari. Ini 397 hari itu sebenarnya berapa tahun, berapa bulan dan berapa hari. Nah, ternyata 397 hari itu adalah 1 tahun, 1 bulan, 2 hari. Kenapa? Karena 1 tahunnya 365 hari, 1 bulan 30 hari, dan 2 ini kalau ditotalkan kan totalnya jadi 397 gitu. Nah, prosesnya gimana kalau di program kalau secara matematis kan kayak gini berarti ya. 397 kita bagi dengan untuk mencari tahun ya, total tahun yang ini berarti kita bagi 397 ini dengan 365. Jadi 397 dibagi 365 ini dapat 1 nih. Nah, ini adalah total tahun tadi gitu ya. Nah, ini kan 365 nih, ada sisa 7 dikurangi 5, 2, 9 kurangi 6, 3. Nah, ini adalah sisa gitu. Nah, kemudian di sini untuk memperoleh bulan gimana? Nah, untuk memperoleh, ini kan untuk memperoleh tahun ya. Untuk memperoleh bulan berarti sisanya ini 32 kita bagi dengan 30 karena 1 bulan itu 30 hari. 32 dibagi 30 itu 1, di sini diperoleh 30. Nah, ini 32 dibagi 30 ini untuk menghasilkan menit. Menit lagi ya, bulan. Nah, kemudian ini untuk menghasilkan hari. Kalau di algoritmanya gimana? Berarti kita buat input di sini adalah total hari. Nah, saya buat total hari ya di sini teman-teman. Dimana variabel yang saya butuhkannya kan tentu aja ada total hari, kemudian ada tahun, kemudian bulan, kemudian hari, kemudian sisa. Nah, sama seperti tadi ya. Kemudian di sini input total hari, lalu di sini untuk mencari tahun gitu ya. Berapa tahun sih dari total hari yang ada, berarti nanti total hari dibagi 365. Lalu untuk mencari sisanya gitu ya, karena di sini kan ada sisa nih gitu ya. Sisanya berarti TH mod 365. Kemudian untuk mencari bulan, nah di sini bulan sama dengan nih, bulannya itu kan ini nih. Ini kan namanya tadi sisa ya, teman-teman. Berarti sisa kita bagi dengan berapa? Dengan 30. Nah, kemudian untuk mencari berapa harinya? Harinya ini kita mod ya. Jadi sisa mod 30. Nah, seperti ini. Maka nanti outputnya adalah total tahun, kemudian bulan dan hari. Oke, seperti ini teman-teman untuk algoritmanya. Kita akan coba buat lagi di bahasa pemrograman C++-nya, teman-teman. Nah, kita akan coba di sini ya, bikin project baru. Oke, file new project. Kita ke konsol di sini, teman-teman. Kemudian ini buat aja namanya misalnya konversi tahun gitu ya. Konversi hari lah. Konversi hari, next, finish. Nah, seperti ini, teman-teman. Di sini kita lihat. Oke. Kemudian di sini kita butuh variabel apa aja? Tadi saya butuh integer total hari, kemudian tahun, bulan, kemudian hari dan sisa. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian cout di sini yang pertama yang harus kita input apa? Nah, di sini masukkan total hari. Nah, karena yang kita input tadi adalah total hari gitu ya. Nah, total hari ini nanti akan ditampung di variabel TH seperti ini, teman-teman.
Lalu untuk mencari tahun seperti apa? Nah, tahun sama dengan tadi rumusnya itu adalah total hari kita bagi dengan 365. Nah, seperti ini. Terus kita juga tadi mencari sisa ya, teman-teman. Jadi di sini kan setelah mencari tahun, kita mencari sisa, rumusnya adalah total hari mod 365. Jadi sisa sama dengan total hari mod 365 seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita mencari bulan. Nah, kalau mencari bulan di sini rumusnya sisa dibagi 30. Oke, berarti kita buat sisa kita bagi dengan 30. Oke, dan untuk mencari hari sama dengan sisa mod 30. Oke, seperti ini teman-teman. Sehingga nanti kita buat outputnya cout total tahun gitu ya. Total tahun. Di sini tahun. Line ini untuk pindah baris ya teman-teman. Cout, kemudian di sini total bulan berarti adalah BLN. Kemudian cout total hari di sini adalah HR ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita coba running dulu programnya ya. Nah, kita lihat masukkan total hari. Nah, kita akan coba studi kasus yang di sini, teman-teman. Jadi tadi masukkan total hari kita misalnya 397. 397 hari. Maka nanti di sini outputnya adalah 1 tahun, 1 bulan, harinya adalah 2. Atau misalnya saya mau menginput berapa ya di sini? Kita ganti misalnya angkanya itu jangan 300 sekian gitu ya. Tapi misalnya saya input 700. Oke, sebentar saya running lagi. Misalnya total harinya itu 789. Nah, maka di sini ternyata tahunnya itu adalah 2, total bulannya 1, total harinya adalah 29. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk studi kasus konversi gitu ya. Kita menggunakan konsep div dan mod. Nah, bisa nanti coba teman-teman praktekkan gitu ya untuk studi kasus yang lainnya, misalnya kayak konversi kilometer, sentimeter gitu ya, untuk melihat jarak gitu ya, misalnya sekian kilometer itu berapa sentimeter, berapa milimeter dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa gunakan. Oke, teman-teman, sampai sini dulu untuk contoh studi kasus runtunan. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas tentang materi pemilihan ya atau percabangan. Kita menggunakan nanti if then else, kemudian kita lanjutkan juga dengan switch case. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.